Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Haura Fifa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara NIM 200802045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah kepemimpinan. Materi yang pertama, memahami arti kepemimpinan. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Artinya seorang pemimpin adalah teladan dan panutan bagi pengikutnya. Ia tidak hanya sekedar memerintah tetapi juga memahami tugas pekerjaannya. Selanjutnya ada 5 level kepemimpinan. Yang pertama posisi, yang kedua izin, yang ketiga produksi, yang keempat pengembangan manusia, yang kelima kedirian. Ada 7 sifat dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama memiliki visi, yang kedua berani, yang ketiga memiliki integritas, yang keempat rendah hati, yang kelima memiliki pandangan jauh ke depan, yang keenam mampu berfokus pada sumber daya pribadi dan organisasi, yang terakhir mampu bekerja sama. Selanjutnya materi yang kedua, pemimpin bermakna. Tidak semua pemimpin bermakna bagi lembaganya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin terbaik, seseorang tidak hanya dituntut memiliki sifat kreatif, jujur, intelek, dan ramah, tetapi juga harus memiliki perilaku yang mencerminkan derajat kepemimpinan tinggi. Menurut Lao Tzu, seorang filsuf Cina, mengklasifikasikan pemimpin ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang berhasil menyelesaikan tugas besar. Yang kedua, pemimpin yang menggunakan ancaman. Yang ketiga, pemimpin terburuk dan tidak disukai. Yang keempat, pemimpin terbaik. Ada beberapa prinsip kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama, menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan atas dasar penampilan atau faktor luar lainnya. Yang kedua, mengutamakan kemanfaatan daripada kesia-siaan. Yang ketiga, mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Yang keempat, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Yang kelima, memilih jalan tersulit untuk dirinya dan memberikan yang termudah untuk umatnya. Yang keenam, mendahulukan tujuan ukhrawi daripada duniawi. Selanjutnya, materi yang ketiga, mengelola sumber daya manusia. Ada beberapa pengertian sumber daya manusia. Yang pertama, secara makro, yaitu penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun sudah bekerja. Yang kedua, secara mikro, yaitu individu yang bekerja di suatu instansi yang biasa disebut pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia meliputi yang pertama kegiatan perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga penilaian, yang keempat rekrutmen dan seleksi, yang kelima penerimaan dan pemberhentian, yang keenam pelatihan dan pengembangan, yang ketujuh pengembangan karir, yang kedelapan pengembangan organisasi, yang kesembilan manajemen kinerja, yang kesepuluh kompensasi, yang terakhir serta hubungan industrial. Ada juga aktivitas pengelolaan sumber daya manusia meliputi yang pertama persiapan seleksi, yang kedua pengembangan dan evaluasi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat perencanaan karir, yang kelima penilaian kerja, yang keenam kompensasi dan perlindungan, yang ketujuh keamanan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir hubungan kerja. Selanjutnya materi yang keempat, hubungan pemimpin dan pengikut. Ada 4 faktor penting yang dapat mewujudkan hubungan pemimpin dan pegawai yang baik dan harmonis di tempat kerja. Yang pertama, penuhi harapan dan kebutuhan pegawai. Setiap pegawai memiliki keinginan, kebutuhan, dan harapan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu mengenali dan memahami keinginan, kebutuhan, dan harapan setiap pegawai, baik yang bersifat pribadi maupun profesional. Yang kedua, komunikasi di tempat kerja. Komunikasi dua arah yang terbuka dan dilandasi saling percaya dan menghargai satu sama lain akan menimbulkan kenyamanan dan suasana kerja yang kondusif. Yang ketiga, membangun tempat kerja yang menyenangkan. Michael Bursell dan Jennifer Rubin menyatakan tempat kerja yang menyenangkan harus memiliki 5 dimensi,
Yang pertama kredibilitas, yang kedua rasa hormat atau respect, yang ketiga keadilan, yang keempat kebanggaan, yang kelima persahabatan. Dengan terakhir, yang keempat membangun trust dan respect. Secara sederhana, upaya membangun trust atau kepercayaan dan respect atau hormat adalah dengan menunjukkan trust dan respect kepada orang lain terlebih dahulu. Rasa hormat juga akan tumbuh ketika pemimpin dapat menunjukkan keteladanan terpuji, baik dari sisi ilmu dan keterampilan maupun perilakunya. Selanjutnya, materi yang kelima, Performance Management System. Performance Management System adalah program untuk mengelola kinerja pegawai agar senantiasa berada pada level yang baik sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama ada goal setting, penetapan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan program kegiatan pertama dalam performance management model karena akan menjadi acuan dan sasaran yang harus dicapai organisasi. Target organisasi umumnya ditetapkan oleh top manajemen berdasarkan visi dan misi. Yang kedua ada coaching, counseling, dan monitoring. Tujuannya adalah untuk mendeteksi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi pegawai dalam upaya mencapai target yang menjadi bebannya. Yang ketiga ada performance appraisal. Penilaian kinerja atau proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu setiap pegawai. Tujuan penilaian kinerja mengambil keputusan promosi, demosi, rotasi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, yang keempat, reward dan punishment. Dalam bahasa sederhana, reward adalah penghargaan atau apresiasi atas sebuah keberhasilan. Punishment adalah sebuah sanksi atau hukuman atas ketidakmampuan menjalankan target organisasi. Jika performance management model berhasil dilaksanakan di sebuah organisasi, maka tidak mustahil seluruh jajaran pegawai akan tumbuh menjadi insan-insan hebat yang senantiasa menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi luar biasa bagi organisasi. Nah, demikian beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.